Adik-adik, setelah Adam dan Hawa berbuat dosa dengan memakan buah pohon pengetahuan yang ada di Taman Eden, mereka diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Taman Eden dijaga oleh malaikat Tuhan sehingga Adam dan Hawa tidak bisa kembali lagi ke Taman Eden menikmati berkat yang disediakan oleh Tuhan bagi mereka berdua. Adik-adik, mereka kemudian hidup di luar Taman Eden dan kemudian mereka memiliki anak. Yang pertama namanya Kain. Kain menjadi seorang yang bekerja sebagai petani, adik-adik. Dia mengusahakan ladang, dia mengusahakan sawah. Begitu ya adik-adik. Dan kemudian anak yang kedua mereka miliki lagi namanya Habel. Habel pekerjaannya adalah seorang peternak atau penggembala kambing dan domba. Nah, adik-adik, sepertinya Adam dan Hawa menceritakan juga bagaimana Allah menciptakan mereka, kemudian akhirnya mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Dan bagaimana caranya supaya Adam dan Hawa boleh memperoleh pengampunan dari Tuhan, yaitu dengan mempercayai adanya juru selamat yang mati atau yang tertumpah darahnya memikul semua dosa manusia. Hal ini dijanjikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Di Kejadian pasal 3 ayat 15 dikatakan seperti ini, adik-adik. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kata Tuhan di dalam ayat firman Tuhan ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, antara ular atau iblis dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi keturunan seorang perempuan akan meremukkan kepala daripada iblis. Siapa yang dimaksud adik-adik keturunan perempuan? Keturunan perempuan satu-satunya yang pernah ada di dunia ini, keturunan seorang perempuan hanyalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus meremukkan kuasa iblis, kuasa roh jahat, kuasa setan lewat pengorbanannya di kayu salib, lewat darahnya yang tertumpah di kayu salib karena dosa adik-adik dan dosa bangsa Kristian. Tetapi tumit yang ada di kaki daripada Tuhan Yesus remuk juga oleh paku pada waktu itu. Nah, itulah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa bahwa ada juru selamat. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah melalui peristiwa di mana ketika itu Adam dan Hawa sedang telanjang. Kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Adik-adik, pada waktu itu belum pernah mati binatang, tetapi karena manusia sudah berdosa, akhirnya hilang kemuliaan Allah, maka pada waktu itu harus ada korban binatang untuk menutupi ketelanjangan daripada Adam dan Hawa. Disitulah yang menggambarkan bahwa benar harus ada juru selamat yang berkorban untuk memikul segala dosa kita, supaya kita boleh diselamatkan oleh juru selamat tersebut. Nah, hal itu diceritakan oleh Adam dan Hawa kepada Kain dan Habel, bahwa mereka juga harus mempersembahkan berupa korban yang darahnya tercurah sebagai gambaran bahwa mereka beriman kepada juru selamat yang dijanjikan oleh Allah yang akan tertumpah darahnya itu. Nah, adik-adik, kemudian karena Kain ini adalah seorang petani, dia berpikir, ya yang penting saya memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia hasil dari panennya dia persembahkan kepada Tuhan. Tetapi adik-adik, ternyata
korban daripada Kain ini ditolak oleh Tuhan. Karena yang Tuhan mau adalah sebagai wujud iman harus binatang yang dikorbankan, yang tertumpah darahnya adik-adik sebagai gambaran daripada juru selamat. Tetapi Kain berpikir, ya boleh saja seperti ini. Dia berpikir bahwa apa yang dia mau seperti itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan punya satu keinginan, yaitu satu jalan, yaitu Tuhan Yesus saja. Nah adik-adik, waktu itu juga Habel mempersembahkan korban berupa anak sulung kambing domba, dipersembahkan kepada Tuhan, dan hal itu berkenan di hati Tuhan, karena itu adalah gambaran juru selamat yang akan menyelamatkan Habel dari segala dosanya. Jadi adik-adik, Kain melakukan ketidaktaatan kepada apa yang Tuhan firmankan. Akhirnya persembahannya ditolak oleh Tuhan. Jadi benar adik-adik, hanya satu juru selamat yang ada di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib dan yang telah bangkit pada hari yang ketiga. Tidak ada pilihan lain. Nah, Kain memilih pilihan yang lain selain yang ditetapkan oleh Tuhan. Akhirnya persembahannya ditolak oleh Tuhan adik-adik. Adik-adik, kita pilih Tuhan Yesus, satu-satunya jalan keselamatan. Di luar Tuhan Yesus, kalau kalian memilih selain daripada Tuhan Yesus, maka kalian akan seperti Kain, maka kalian akan ditolak oleh Tuhan, tidak berkenan di hati Tuhan. Nah adik-adik, kita bersyukur ya, kita belajar firman Tuhan ini sehingga kita mengerti bahwa kita harus taat pada apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Allah telah menetapkan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, puji Tuhan, kita bersyukur adik-adik sudah percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia satu-satunya juru selamat. Adik-adik, saya yakin kalian sudah mengatakan ya, puji Tuhan ya. Hanya satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kamu berarti sudah taat kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita belajar untuk taat kepada apapun yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai bertemu di cerita Bang Christian selanjutnya.